Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sel Andriani dengan NPM B 1A020391. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berfokus pada tujuan perbandingan hukum. Tujuan perbandingan hukum menurut Van Apeldoorn ada dua. Yang pertama, tujuan teoritis berisi tentang memahami hubungan hukum dan sosial, menjelaskan hubungan antara fenomena hukum dengan aspek sosial lainnya. Kemudian mencari keterangan sejarah, tidak hanya mencatat perbedaan dan persamaan dari berbagai sistem hukum, juga mencari penjelasan historis di balik peraturan yang ada. Kemudian yang kedua, tujuan praktis yang mencakup alat pembaharuan hukum, kemudian tertib masyarakat, lalu yang terakhir menemukan solusi untuk masalah hukum. Kemudian ada pula Romli Atmasasmita. Dia menyampaikan yang pertama tujuan praktis, sangat dirasakan oleh para ahli hukum yang harus menangani perjanjian internasional. Kemudian tujuan sosiologis, mengobservasi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat. Kemudian tujuan politis, untuk mempertahankan status quo di mana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negara berkembang. Kemudian tujuan pedagogis, untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multidisiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing. Lalu ada pula Sunaryati Hartono menyampaikan, secara ilmiah untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu akan semakin luas. Kemudian, praktis mencakup yang pertama membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Kemudian yang kedua, membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Kemudian ketiga, perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Menurut Prof. Sudarto, tujuannya bersifat umum. Yang pertama, memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kemudian yang ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Telah ada pun tujuan menurut beberapa pakar hukum lainnya. Yang pertama, pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan dari Marx pada tahun 1977 dan Merriman pada tahun 1977. Kemudian yang kedua, sarana penelitian untuk mencapai teori hukum yang bersifat universal dari Kozolczyk pada tahun 1976 dan Yutema pada tahun 1956. Kemudian yang ketiga, bantuan untuk praktik hukum dalam hubungan internasional dari Schlesinger pada tahun 1980. Kemudian yang keempat, unifikasi dan harmonisasi hukum dari Schlesinger 1968. Kemudian yang terakhir, suatu alat bantu dalam peradilan A dari Horuchu pada tahun 1986. Manfaat perbandingan hukum.
Menurut Prof. Sudarto, ada 8 poin penting, yakni yang pertama, memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Kemudian yang ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Kemudian yang keempat, unifikasi hukum. Kemudian yang kelima, harmonisasi hukum. Kemudian yang keenam, mencegah adanya chauvinisme hukum nasional secara negatif dan menempuh kerjasama internasional secara positif. Kemudian 7, memahami hukum asing. Contoh pada pasal 5 ayat 1 sub kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang terakhir, untuk pembaharuan hukum nasional. Kemudian menurut Romli Atmasasmita, secara teoritis dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya, meliputi 2 hal. Yang pertama, riset di bidang filsafat hukum dan sejarah hukum. Kemudian yang kedua, pemahaman dan pengembangan hukum nasional. Kemudian praktis, memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Kemudian, menurut David and Brierley, yang pertama, relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis, dan yuridis. Kemudian yang kedua, urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional. Kemudian yang ketiga, membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa. Secara umum, yang pertama, knowledge adalah pengetahuan. Kedua, aid to legislator atau bantuan untuk pembuatan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tool of construction atau alat konstruksi. Kemudian yang keempat, component of the curriculum atau komponen kurikulum. Kemudian yang kelima, contribution of systematic unification of law atau kontribusi penyatuan hukum yang sistematis. Kemudian yang terakhir, contribution to the development of a private law common to the whole of Europe atau kontribusi untuk pengembangan hukum privat yang berlaku umum di seluruh Eropa. Baiklah, kita akan melanjutkan pada materi yang pada video singkat dari saya, metode perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Baiklah, kita akan membacakan materi tentang